Perkenalkan kami dari 27 bulan Mei. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami mensurvei dan wawancara tentang pengelolaan sampah di Pasar Kaliwungu. Saya Satria Gilang Ardana, NIM C531230025. Ya, perkenalkan nama saya Saiful Anwar Ariski, NIM C531230036. Halo guys, perkenalkan nama saya Surya Haji Saputra, NIM C531.23.0011. Monggo. Saya Muhammad Najwa dengan NIM C531230045. Dan saya Selamat Fajar Sidik dengan NIM C531230052. Pasar Pagi Kaliwungu merupakan satu-satunya pasar di Jawa Tengah yang menerapkan konsep pasar gedung hijau, sehingga para pedagang akan merasa nyaman. Dengan ciri khas kubah masjid menandakan di Kaliwungu sebagai kota santri. Pasar Kaliwungu juga beroperasional pada jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kami dari kelompok 5 di sini, kita akan menunjukkan bagaimana sistem pengelolaan sampah yang berada di Pasar Pagi Kaliwungu. Apakah sampah itu perlu dikelola? Bagaimana cara sampah pasar dikelola dengan baik? Apakah ada masalah yang timbul dari sampah tersebut? Mari kita simak bersama-sama di video ini. A few moments later. Ya, sebelumnya perkenalkan Bapak, kami dari mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Semarang. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Aris Sulistyo Selaku staf di sini. staf di Pasar Kaliwungu ya. Di Pasar Kaliwungu. Sebelumnya mohon izin Bapak, kami ada petugas terkait bagaimana pengelolaan sampah yang berada di Pasar Kaliwungu ini. Mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa sampah Pasar Kaliwungu perlu dikelola, Pak? Pasar Kaliwungu perlu dikelola. Iya. Untuk menjaga kebersihan Mas yang pertama. Ya. Terus juga ini kan tempat akses publik ya. Akses publik. Biar kalau tidak dikelola kan tidak nyaman, biar ada kenyamanan, biar pengunjung itu betah atau kerasan datang berkunjung di pasar pagi. Yeah. Untuk pertanyaan kedua Bapak, apa jenis-jenis sampah yang ada di Pasar Kaliwungu ini? Di Pasar Kaliwungu itu jenisnya itu kebanyakan kan jenis pasar ya Mas ya. Pasar itu campur-campur. Ada yang kardus, organik, non organik, ada semua di sini. Sayur-sayuran, terus plastik, kardus, ada semualah di sini. Terus terutama itu ada air limbah dari los basah. Itu. Mungkin dijelaskan lagi Pak untuk los basah itu tadi. Los basah itu air limbah yang apa ya? Los basah itu kan untuk jualan seperti ikan laut, terus daging. Nah itu nanti diolah tersendiri. Bagian ada ipale, ada hewani ya Pak ya. Hewan. Itu nanti disalurkan ke ada alatnya di sana ipal pengolahan limbah, nanti outputnya itu sudah bersih, sudah tidak menyemari lingkungan. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab terhadap atas pengelolaan sampah Pasar Kaliwungu ini? Yang bertanggung jawab di sini, ya orang-orang kantor sini dikoordinir oleh Bu Kepala. Jadi semua terlibat untuk tanggung jawab atas kebersihan di sini juga Pak ya? Yang bertanggung jawab itu Bu Kepala, tapi di dalam pelaksanaan sehari-hari itu ada petugas ya, ada pembersih. Ada pembersihnya di sini, pembersih ada 5-7 orang dan itu dikerjakan tiap sore
dibagi per wilayah, per ring, per resort. Nah itu nanti kan dibersihkan sama pembersih, terus kalau sore itu bersihkan sore, terus ditampung di kontainer sebelah. Jenengan kalau lihat nanti di sebelah barat itu ada kontainer, dan terus pagi harinya kontainer ini diangkut dibuang ke TPA. Itu tiap harinya kayak gitu terus. Untuk pertanyaan keempat, berapa hari sekali sampah pasar diambil oleh DLH? Tiap hari, Setiap hari. tiap pagi. Setiap hari dan setiap pagi. Tiap pagi. DLH. Izin menambahkan pertanyaan Pak. Untuk yang pertama, di mana pembuangan akhir sampah pasar Kaliwungu, Pak? TPA yang di Pasar Kaliwungu, TPA-nya pembuangan akhirnya di daerah desa Darupono. Darupono. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah ada laporan bulanan berapa besar sampah yang dihasilkan dari pasar dalam sebulan? Jika ada, berapa volume rata-ratanya gitu, Pak? Kalau dari pasar sini tidak ada laporannya, Mas. Mungkin yang laporan itu dari DLH-nya mungkin. Kalau pasar tidak ada. Tidak pernah ada laporan sekian ton tidak ada. Nah. Untuk yang pertanyaan ketiga, setiap kios di pasar apakah ada aturan atau kebijakan dalam pengelolaan sampah, Pak? Di setiap kios. Itu tidak ada kebijakan, tapi di tiap-tiap sudut itu disediakan tempat sampah. Nanti setiap pedagang, setiap yang menyelos kios itu nanti membuang sampah di situ. Sudah ditempatkan titik-titik sampah, dan itu pun sudah terbagi, ya itu organik dan organik, terus apa lagi itu plastik, Pak. Nah, yang warna hijau, kuning itu ya. Nah, itu sudah ada di tempat-tempat, sudah ada pos-posnya. Kurang lebih ada berapa itu? 24 atau berapa itu. Tapi itu yang pertama jalan, tapi lambat laun jeneng wong akeh yo. Tidak ada jalan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada permasalahan yang timbul dari sampah pasar, Pak? Untuk selama ini tidak ada, soalnya kan rutin tiap hari dibuang, Mas. Tidak ada penumpukan sampah, itu tidak ada. Untuk pertanyaan terakhir ya, Pak, bagaimana pengelolaan sampah di pasar pagi Kaliwungu, Pak? Pengelolaan nih, nah itu tadi yang saya jelaskan di depan. Tiap sore dibersihkan sama pembersih yang jumlah 5-7 orang, dibagi per resort. Nah, terus dibuang ke tempat sampah awal di sebelah barat pasar pagi, kontainer bentuknya. Nah, terus tiap pagi diambil oleh DLH dan dibuang ke TPA Darupono. Itu rutin setiap hari kayak gitu. Cuman itu Untuk khusus untuk sampah pengelolanya seperti seperti aja. Ya dulunya awal-awalnya ada pemisahan, tapi tidak jalan. Perlu dipisah-pisah dulu. Ya, dulu dipisah-pisah, tapi jenenge wong akeh, Mas. Ngatur wong akeh ki angel. Itu. Jadi dapat disimpulkan untuk pengelolaan sampah di Pasar Kaliwungu ini sudah tersistem ya, Pak ya. Jadi sistem gitu. Tersistem dan berjalan rutin hingga menghasilkan keadaan kondisi lingkungan yang bersih. Ya. Nah itu sistemnya itu yang jalan itu pemisahannya, Dok. Kalau keseluruhan secara umum sampah itu bersih, tiap sore mesti bersih. Jadi setelah aktivitas pasar selesai, bersih, mulai dibersihkan. Baik Bapak, 9 pertanyaan tadi sudah cukup terjawab. Dari kami sampaikan terima kasih atas bantuannya, sudah dibantu. Sama-sama, Mas. Semoga pasar ini tetap di pasar yang berdampak baik bagi lingkungan sekitar dan bagi masyarakat sekitar, Pak. Amin. Ya. Terima kasih ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara bersama Pak Arif, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Pasar Pagi Kaliwungu sudah tersistem dengan baik. Pentingnya mengelola sampah agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang dihasilkan dari sampah. Kami dari kelompok 5, sekian informasi tentang pengelolaan sampah Pasar Pagi Kaliwungu. Semoga bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Salam teknik.
2 hours later. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Kula nyuwun agung nyuwun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan kula nyuwun agung nyuwun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.